Halo semua, perkenalkan nama saya Nanda Agustina Sejabat dengan NIM D1D021042 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Jambi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai sel. Di dalam materi sel, bagian-bagian yang akan saya jelaskan adalah 1. Pengertian umum sel, 2. Teori-teori tentang sel, 3. Tipe-tipe struktur sel, lalu yang keempat, struktur dan fungsi organel sel sebagai struktural dan fungsional. Lalu yang terakhir, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Baiklah, kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu tentang pengertian sel. Sel berasal dari bahasa Latin yaitu cella, yang artinya ruangan kecil. Sel ditemukan pertama kali oleh Robert Hooke pada tahun 1635 sampai 1703. Robert Hooke adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris. Ia mengamati sayatan tipis gabus tutup botol melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil penyusun makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sedangkan secara fungsional, sel akan menjalankan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi. Sel berkembang biak dengan cara membelah diri atau mitosis. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Karena perkembangbiakan sel dilakukan secara mitosis atau meiosis, maka sifat-sifat sel yang baru akan sama dengan sel sebelumnya, sehingga bisa dikatakan sifat sel dapat diwariskan kepada keturunannya. Untuk dapat melihat sel, kita harus menggunakan mikroskop. Mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya dapat melihat sel dengan pembesaran sampai 2000 kali, sedangkan mikroskop elektron dapat melihat sel dengan pembesaran sampai 500.000 kali. Nah, berikutnya kita akan membahas teori-teori tentang sel. Yang pertama, Matthias Jakob Sladen pada tahun 1804 sampai 1881 menemukan sel tumbuhan, dan Theodor Swan pada tahun 1810 sampai 1882 menemukan sel hewan. Mereka berpendapat bahwa sel merupakan kesatuan struktural dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup tersusun atas sel. Selanjutnya yang kedua adalah Max Such pada tahun 1861 berpendapat bahwa sel adalah kesatuan fungsional dari makhluk hidup dan mengatur fungsi pada makhluk hidup. Lalu yang ketiga ada Rudolf Virchow pada tahun 1858 berpendapat bahwa sel merupakan kesatuan pertumbuhan dari makhluk hidup. Makhluk hidup berasal dari pertumbuhan sel sebelumnya atau omnicellulae cellula. Lalu yang keempat, Gregor Mendel pada tahun 1882 sampai 1884 berpendapat bahwa sel merupakan kesatuan hereditas atau keturunan makhluk hidup. Sel mengandung sifat keturunan atau genetik atau hereditas yang diwariskan kepada keturunannya. Berdasarkan jumlah kromosom dan fungsinya, sel dibedakan dalam dua kelompok, yaitu sel somatik dan sel reproduktif. Sel somatik merupakan sel-sel penyusun tubuh dengan jumlah kromosom 2N atau diploid. Dalam proses pertumbuhan makhluk hidup multiseluler, sel somatik mengalami proses pembelahan mitosis. Sedangkan sel reproduktif berfungsi untuk memperbanyak makhluk hidup secara seksual. Sel ini dibentuk melalui proses meiosis sehingga mempunyai jumlah kromosom N atau haploid. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian tipe-tipe struktur sel. Struktur sel dibagi menjadi dua tipe struktur, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik.
Sel prokariotik adalah sel tanpa membran inti berukuran 0,1 sampai 5 mikrometer. Sel ini mempunyai membran plasma, nukleus atau DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Tidak memiliki endomembran dan tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, tetapi mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan kromatofor. Contoh sel prokariotik adalah cyanobacteria atau gangga hijau biru dan sel bakteri. Lalu selanjutnya ada sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti sehingga terjadi pemisahan antara inti sel dan sitoplasma. Kesatuan inti sel dan sitoplasma pada sel eukariotik disebut protoplasma. Sel eukariotik berukuran 10-100 mikrometer dan materi genetik atau DNA berada dalam sel yang dibungkus oleh membran inti. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian struktur dan fungsi organel sel sebagai unit struktural dan fungsional. Sel tersusun atas bagian-bagian yang masing-masing memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Bagian-bagian tersebut antara lain satu membran sel. Membran sel tersusun atas molekul-molekul protein, lapisan senyawa lemak atau fosfolipid, air, karbohidrat, dan sedikit kolesterol. Gugus lipid dari fosfolipid bersifat tidak suka air atau hidrofobik. Sedangkan gugus fosfat bersifat suka air atau hidrofilik. Setiap fosfolipid akan saling berpasangan sehingga membentuk dua lapisan atau bilayer fosfolipid yang saling berlawanan. Lalu yang kedua ada inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukariota. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan membentuk molekul DNA linier panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Gen di dalam kromosom-kromosom inilah yang membentuk genom inti sel. Fungsi utama nukleus adalah untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Selain itu, nukleus juga berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein sebagai tempat sintesis ribosom, tempatnya terjadi replikasi dan transkripsi dari DNA, serta mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Lalu yang ketiga ada membran sel. Membran sel atau membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Selaput tersebut akan membatasi keberadaan sebuah sel. Selain itu akan memelihara perbedaan pokok antara isi sel dan lingkungannya. Fungsi membran sel adalah untuk melindungi sel. Ini adalah fungsi paling utama dari membran sel. Lalu yang kedua, untuk menyelubungi sel. Yang ketiga, untuk bertanggung jawab terhadap interaksi antara satu sel dengan sel lainnya. Lalu selanjutnya ada nukleoplasma, disebut juga matriks nukleus yang bersifat gel, tersusun atas air, protein, ion, enzim, dan asam inti. Di dalamnya terdapat benang-benang kromatin, dan pada saat proses mitosis, benang kromatin tampak memendek yang disebut kromosom. Kromosom tersusun atas protein dan DNA. DNA akan mentranskripsikan diri menjadi RNA lalu dikeluarkan ke sitoplasma. Lalu selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Fungsi sitoplasma antara lain 1. Sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel atau enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Lalu yang kedua, tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi kimia. Contohnya pembentukan energi, sintesis asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Lalu ada mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organel yang ada di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup.
Mitokondria sendiri memiliki dua membran penyusun, yaitu lapisan membran luar dan lapisan membran bagian dalam. Fungsi dari mitokondria adalah satu, menjaga konsentrasi ion kalsium dan membantu sel-sel untuk mencapai fungsinya masing-masing dengan menjadi tangki penyimpanan ion kalsium. Yang kedua, pada sel-sel hati, mitokondria mempunyai enzim yang berfungsi untuk mendetoksifikasi amonia. Lalu yang ketiga, mengendalikan berbagai siklus pada sel, lalu membantu pembangunan bagian-bagian tertentu dari hormon seperti estrogen dan testosteron. Lalu membantu proses kematian pada sel-sel tertentu, seperti sel yang tidak diperlukan yang memiliki jumlah terlalu banyak. Lalu ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Ribosom berdiameter sekitar 20 serta terdiri atas 65% RNA ribosom atau rRNA dan 35% protein ribosom atau RNP. Organel ini menerjemahkan mRNA untuk membentuk rantai polipeptida menggunakan asam amino yang dibawa oleh tRNA pada proses translasi. Lalu selanjutnya ada retikulum endoplasma atau RE yang memiliki struktur yang menyerupai kantung berlapis-lapis. Kantung ini disebut cisternae. Retikulum endoplasma merupakan labirin membran yang sangat banyak sehingga meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Fungsi retikulum endoplasma adalah satu, menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk disalurkan pada kompleks Golgi dan berakhir pada sel. Lalu yang kedua, mensintetis lemak dan kolesterol. Lalu yang ketiga, menetralkan racun. Dan yang terakhir, transportasi molekul-molekul dari bagian yang satu ke bagian yang lainnya. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk memodifikasi, menyortir, dan mengemas makromolekul yaitu protein, lipid, dan karbohidrat. Lalu yang kedua membentuk lisosom, lalu membentuk proteoglikan dan mengatur transportasi molekul di dalam sel. Lalu ada lisosom. Lisosom adalah organ di dalam sel yang berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Untuk menjalankan fungsi tersebut, lisosom membutuhkan enzim tertentu. Dan jika lisosom kekurangan enzim, senyawa di dalam tubuh akan menumpuk dan menjadi racun. Lalu ada vakuola. Vakuola berfungsi untuk penyimpanan hasil sintesa berupa glikogen, fenol, amilum, dan glukosa. Kedua, mengadakan sirkulasi zat dalam sel. Ketiga, tempat penyimpanan pigmen. Lalu penyimpanan minyak atsiri dan penyimpanan tekanan osmotik sel. Lalu membantu pertumbuhan sel dan pelindung sel. Terakhir ada badan mikro. Badan mikro terdiri atas dua bagian yaitu perioksisom dan glikosisom. Perioksisom banyak terdapat pada sel-sel yang banyak melakukan respirasi. Contohnya adalah sel hati, ginjal, dan otot. Lalu yang kedua, glikosisom. Glikosisom hanya terdapat pada sel tumbuhan, terutama pada jaringan yang mengandung lemak, seperti biji-bijian terlemak. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan lebih kecil dibandingkan dari sel tumbuhan. Lalu sel hewan tidak mempunyai bentuk yang tetap, sedangkan sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap. Lalu yang ketiga, sel hewan tidak mempunyai plastid, sedangkan sel tumbuhan mempunyai plastid. Lalu yang keempat, sel hewan tidak mempunyai vakuola, walaupun kadang-kadang beberapa sel hewan uniseluler memiliki vakuola tetapi ukurannya kecil. Yang biasa dimiliki hewan adalah vesikel, sedangkan sel tumbuhan mempunyai vakuola yang besar. Lalu selanjutnya, sel hewan adalah organel yang melakukan ekskresi pada tumbuhan disebut badan Golgi. Sedangkan sel tumbuhan, organel yang melakukan ekskresi pada tumbuhan disebut diktiosom yang fungsinya sama dengan badan Golgi pada hewan. Lalu selanjutnya, pada sel hewan, organel yang melakukan ekskresi pada sel hewan adalah badan Golgi, sedangkan pada sel tumbuhan, organel yang melakukan ekskresi adalah diktiosom yang fungsinya sama dengan badan Golgi pada hewan. Lalu selanjutnya,
Sel hewan menyimpan tenaga dalam bentuk glikogen, sedangkan sel tumbuhan menyimpan tenaga dalam bentuk protein. Lalu sel hewan mempunyai sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak mempunyai sentrosom. Lalu sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan sel hewan mempunyai lisosom. Lalu selanjutnya yang terakhir, sel tumbuhan memiliki nukleus yang lebih kecil dari vakula, sedangkan sel hewan memiliki nukleus yang lebih besar daripada vesikel. Baiklah, sekian penjelasan tentang sel dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Saya Nanda Agustinus Jabat, izin pamit. Terima kasih.